Oke. Sudah ya Pak ya. Nah hari ini kita melaksanakan Training of Trainer TOT SKKNI program pelatihan tatap muka. Nah di mana hari ini saya akan memberikan tentang elemen 1, 2, 3, di mana nanti kita lihat pembahasannya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dewa Gede Satriawan. Saya lahir di salah satu kabupaten yang ada di Bali, yaitu Tabanan, pada tanggal 7 Januari 1980. Nah, saya juga menjadi staf pengajar pada salah satu universitas swasta yang ada di Denpasar sebagai trainer dan konsultan. Juga saya ikut di beberapa konsultan membantu teman-teman yang ada di Surabaya dan di Bali. Ada beberapa buku yang pernah saya terbitkan, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia, tentang bisnis, tentang manajemen perusahaan. Karena saya memiliki background 2 bidang, yaitu ilmu manajemen dan ilmu hukum. Saya ada beberapa buku pribadi tentang hukum, yaitu yang hukum transaksi e-commerce, hukum investasi, dan beberapa buku chapter dan buku kolaborasi di bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen umum, dan beberapa buku hukum. Nah ini certified metodologi saya sebagai instruktur. Nanti Bapak dan Ibu setelah mengikuti proses ini akan keluar juga sertifikat seperti ini apabila sudah lulus dan dinyatakan kompeten. Nah ini penugasan saya dari YKH, Yayasan Keluarga Herhep, untuk memberikan sebagai trainer pada hari ini, di mana nanti besok ada rekan kami yang akan memberikan poin 4, 5, dan 6. Oke. Nah, ini ini tahapan-tahapan. Nah, dalam penentuan materi yang pertama, Bapak dan Ibu harus memilih SKKNI sesuai dengan bidang yang dikuasai. Artinya misalnya kalau Pak Yuda tentang MSDM, silahkan cari materi tentang MSM. Kalau Pak Turah bidangnya apa, silahkan cari materinya. Udah itu selanjutnya adalah pilih 4 unit kompetensi alternatif. Artinya kompetensi alternatif itu adalah kompetensi yang memang nanti Bapak kuasai. Pilih 3 unit kompetensi penentuan. Nah, untuk penentuan itu pilih 1 elemen dari 1 unit kompetensi untuk penyusunan modul. Implementasikan unit-unit dari skema 4, tugas 1 sampai 6. Ya, nanti kita akan kita akan nanti satu persatu kita akan lihat. Unit kompetensi skema tatap muka ini terdapat dalam SKKNI nomor 161 tahun 2015 dari kategori pendidikan golongan pokok jasa pendidikan bidang standarisasi, pelatihan, dan sertifikasi. Nanti Bapak dan Ibu lihat seperti ini, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, nanti silahkan Bapak Ibu bisa lihat cari di Google kalau ingin mengetahui lebih detailnya. Nah, kode unitnya yang akan kita bahas sekarang yaitu adalah
menentukan kebutuhan pelatihan individu, kode unitnya bisa Bapak Ibu lihat. Yang kedua adalah menyusun program pelatihan, dan yang ketiga adalah menyusun modul pelatihan kerja. Itu pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, keberhasilan training, trainer bukan hanya pemateri tapi seorang role model. Artinya trainer itu tidak hanya sebagai memberikan materi secara tatap muka, tetapi juga mampu untuk mendesain media pembelajaran, mampu juga merancang pelatihan secara profesional, mampu membuat bahan presentasi, mampu memberikan pelatihan yang baik, mampu menguasai suasana dan ruang pelatihan, mampu merancang pelatihan yang diperlukan. Nah, dalam artian begini, seorang trainer itu dalam memberikan trainer itu seperti yang saya katakan mendesain pembelajaran. Nanti kita akan melihat bagaimana mendesain, merancang pelatihan secara profesional, artinya tidak hanya asal pelatihan, tapi harus ada hasil output yang didapat oleh para peserta, membuat bahan presentasi seperti apa nanti bahan presentasi yang baik, mampu memberikan pelatihan yang baik, menguasai suasana dan ruang pelatihan, bagaimana cara menguasai kelas, bagaimana cara menguasai, misalnya kalau peserta sudah mulai ngantuk, gimana caranya kita untuk agar peserta tidak menjadi ngantuk, itu ada trik-trik tersendiri. Nah, setelah itu yang pertama kita materi pertama ya. Kita materi pertama dan menentukan kebutuhan pelatihan individu. Nah, di sini ada elemen kompetensinya adalah mengidentifikasi kompetensi jabatan, mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu, merumuskan kebutuhan pelatihan untuk individu. Ini materi pertama. Nah, mengidentifikasi kompetensi jabatan. Mengidentifikasi jabatan. Nah, di sini bagaimana cara mengidentifikasi. Nanti di sini ada tugas dan fungsi jabatan atau uraian tugas atau pekerjaan job description diidentifikasi dengan mengacu kepada job description. 1.2 standar kompetensi yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi jabatan tertentu. Nah, misalnya seperti ini jabatan pekerjaan. Misalnya menyusun database penjualan. Nanti tata nilainya cermat, komunikatif, tanggung jawab, tepat waktu. Jadinya nanti kita ditugaskan untuk mengidentifikasi jabatan atau uraian pekerjaan job description dari para peserta. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan ada tugas seperti ini. Contohnya misalnya menyusun database penjualan, mereka akan membuat data pelanggan, tata nilainya apakah cermat, teliti, komunikatif, tepat waktu. Nah, 2 adalah elemen kompetensi, mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu. Sebagai trainer harus kita bisa mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh individu kita. Itu jenis kompetensi yang dimiliki individu diidentifikasi sesuai dengan tugas jabatan. Jenis kompetensi individu diaudit kepada standar kompetensi yang telah ditetapkan. Uraian kompetensi individu yang misalnya seperti tadi penjualan, SKKN adalah ini yang sesuai adalah nomor kodenya, kode KNI-nya, menyusun data pelanggan, kode SKKNI-nya. Nah, di sini ada catatan belum maksimal dalam menyusun database, maksimal dalam menyajikan data pelanggan. Seperti itu, kita harus bisa mengidentifikasinya. Nah, elemen kompetensi merumuskan kebutuhan pelatih individu. Dimiliki individu dan kompetensi dibutuhkan dan dibandingkan kesenjangan. Pelatihan untuk individu ditetapkan jenis dan intensitasnya. Nah, materi seperti tadi, kode judul unitnya, waktunya berapa jam pelajaran, berapa JP. Kode unit
totalnya 4 JP. Nah, itu untuk yang pertama. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Saya belum, Pak Dewa. Saya belum, Pak Dewa. Belum. Oh, sudah? Oke, kita lanjut. Selanjutnya materi menyusun program pelatihan. Kode unitnya bisa lihat P itu P.4 dan sekian-sekian itu kode unitnya. Ada elemen kompetensi. Dalam menyusun pelatihan, elemen kompetensinya adalah menentukan kualifikasi program pelatihan, menentukan persyaratan peserta pelatihan, menyusun kurikulum pelatihan, menentukan sumber daya pelatihan, dan memvalidasi program pelatihan. Nah, yang pertama adalah menentukan kualifikasi program pelatihan. Misalnya program pelatihannya apa? Pemaketan atau pengemasan kompetensi. Pelatihan apa yang akan diadakan. Terus jenjang program pelatihan berdasarkan jenjang kualifikasi. Kualifikasinya apa? Kualifikasi misalnya persyaratan peserta pelatihan, apakah diploma atau S1. Deskripsi dirumuskan mengacu pada isi program pelatihan ini tentang apa. Sekarang ada TOT tatap muka, nanti ya misalnya nanti kita silabus, bagaimana cara kita pada saat kita mengasihkan pada waktu kita jadi trainer kita bisa bersaksikan dengan baik. Lulusan ditetapkan berdasarkan nama dan ya kompetensinya berdasarkan program tadi karena di teori level 3 ada level 5 sampai dengan level 6. Seperti itu. Contoh unit kompetensi adalah contoh seperti dua elemen kompetensi yaitu menentukan persyaratan elemen kompetensi yang kedua menentukan persyaratan pelatihan. Nah, persyaratan umum peserta ditentukan berdasarkan kebutuhan program pelatihan persyaratan umum seperti tadi persyaratan yang umum pendidikan yang persyaratan umum. Persyaratan kompetensi ditentukan mengacu pada persyaratan untuk mengikuti program pelatihan. Kompetensinya nanti apakah berkompeten apa mengikuti pelatihan tersebut. Selanjutnya elemen kompetensi pelatihan. Nah, ini menyusun kurikulum pelatihan. Ini ditentukan dengan pada kompetensi lulusan program. Kompetensi ditentukan dengan mengacu pada program pelatihan. Pelatihan itu sesuai dengan kompetensi, misalnya kalau memang berarti trainer ya kita harus mempunyai kompetensi di bidang trainer seperti saya mengatakan menjadi trainer saya kira dari segi pengalaman luar biasa trainer tetap agar kita mempunyai sertifikat dari BNSP agar kita lebih kompeten dan karena BSP ini kan langsung di bawah presiden mempunyai yang satu-satunya dipakai oleh yang ada di Indonesia sebagai yang mensertifikat tentang kompetensi tidaknya kita di satu bidang yang kita tekuni. Yang 3.2 adalah materi pelatihan dikelompokkan ke dalam kelompok umum dan inti. Materinya nanti ada yang umum mana, ada yang intinya mana. Kemudian OJT ditentukan sesuai dengan kompetensi lulusan. Nah, on the job training itu nanti disesuaikan dengan kompetensinya. Seperti apa, apakah nanti kompetensinya kita sudah dianggap kompeten atau seperti apa. Elemen kompetensi, menyusun silabus pelatihan. Elemen kompetensi yang 4. Nah, elemen unit kompetensi diidentifikasi sesuai dengan unit kompetensi. Kriteria unjuk kerja, nanti ada KUK-nya diidentifikasi sesuai dengan elemen kompetensi.
Indikator unjuk kerja dideskripsikan untuk mencapai kriteria unjuk kerja. Pengetahuan keterampilan sikap kerja di jangka waktu. Teori dan praktek nanti ditentukan juga. Ini contohnya ya. Nanti judul unit kompetensi disesuaikan dengan bidang Bapak masing-masing. Kode unitnya silahkan cari di SKKNI yang tadi. Perkiraan waktu 8 jam seperti ini contoh. Misalnya judul elemen kompetensi, KUK-nya di sana sudah ada nanti di SKKNI itu. Silahkan Bapak lihat di sana. KUK-nya sudah ada. Indikator IUK-nya juga sudah ada. Nah, materi pelatihan. Nah, ini contohnya. Misalnya kriteria unjuk kerja, indikator unjuk kerja mampu indikator harus berdasarkan acuan SKKNI ini. KUK 1.2 dapat menjelaskan indikator unjuk kerja mampu itu. Yang bahasa-bahasa ini dapat menjelaskan cara mampu harus itu nanti harus tetap ada nanti pada waktu penyusunan. Nah, pengetahuan, keterampilan, sikap. Sekarang ke elemen yang kelima, yaitu menentukan sumber daya pelatihan. Fasilitas dan sarana pelatihan ditentukan dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi. Nah, fasilitas dan sarana pelatihan ditentukan dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi. Artinya nanti disesuaikan dengan unit kompetensi apa pelatihan dan sarana pelatihannya. Bahan pelatihan ditentukan dengan mengacu kepada kebutuhan pelatihan setiap unit kompetensi. Bahan pelatihannya seperti disesuaikan, di sana ada bahan, ada peralatan, bisa dilihat contohnya di slide. Kualifikasi instruktur ditentukan sesuai dengan unit kompetensi atau materi yang akan dilatihkan. Instruktur juga apakah sudah berkompeten di bidang itu juga sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan siapa yang akan memberikan pelatihan. Seperti contoh misalnya peralatannya, misalnya ada ATK, kertas, papan tulis, kalau bahannya misalnya ada modul, buku ajar, seperti itu. Rencana pelatihan di tempat kerja. Nah, ini judul pelatihannya, nama peserta pelatihan, nama lembaga atau perusahaan, hari, area, unit kegiatan, jam, hasil. Ini format-formatnya. Yang keenam adalah elemen keenam, elemen kompetensi memvalidasi program pelatihan. Komponen-komponen program pelatihan harus divalidasi, ditentukan. Metode validasi ditentukan sesuai dengan komponen yang akan divalidasi. Finalisasi program dilakukan dengan memperhatikan masukan-masukan rasional yang dari hasil validasi. Nah, contohnya seperti yang di slide. Evaluasi program pelatihan. Nanti pelatihan di sana ada nilai, ada assessment, ada nilai dari 0 sampai 100, ada masukan, ada proses, ada keluaran. Seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan sampai dengan materi yang kedua. Saya kira kalau Bapak dan Ibu sudah biasa menjadi trainer, saya kira sudah memahami hal-hal seperti ini, cuma mungkin nanti pada waktu membuat tugasnya akan kita lihat seperti kita mempersiapkan diri sebagai trainer, ternyata ada prosesnya seperti ini gitu. Ya mungkin yang kita lakukan dahulu tidak terformat seperti ini. Nanti seperti, tetapi ada prosesnya sebenarnya. Nanti Bapak dan Ibu pada waktu mengerjakan tugas akan mengetahui. Silahkan ada yang izin bertanya Pak Dewa. Ya silahkan Pak Lurah ya. Berarti materi-materi yang akan kita sampaikan
kita selalu berhasil pada SKKNI ya dan kode-kodenya. Betul Pak, betul. Nanti Bapak disesuaikan dengan bidangnya Bapak, silakan Bapak cari di SKKNI itu. Saya kira sudah banyak Pak, sekarang hampir semua kegiatan atau semua pekerjaan itu sudah ada SKKNI-nya Pak. Silakan Bapak dilihat, sesuaikan dengan bidang Bapak, lihat SKKNI di sana, lihat unit kompetensinya, lihat elemennya seperti tadi. Kita selalu itu yang jadi patokan Pak. Itu Pak Turah. Kalau untuk ini Pak Dewa, pertanyaan lagi. Kalau untuk kayak validasi untuk poin-poin penilaiannya kita improvisasi, apakah ada acuannya juga di BNSP atau yang sudah ada, atau kita improve sendiri Pak? Nanti kalau di tugas itu akan ada Pak, silahkan Bapak di tugas itu lihat, misalnya anggap Bapak sebagai trainer, posisi Bapak sebagai trainer, Bapak akan memvalidasi atau men-assessment nama pelatihan itu, nanti Bapak bereksplor di sana Pak. Saya kira kalau masalah penilaian itu saya kira tidak begitu masalah Pak. Nanti Bapak juga akan dibantu juga tentang form-form yang akan ada tugas 1 sampai tugas 6 nanti Pak yang harus Bapak siapkan. Nanti di form-form itu mungkin akan lebih jelas di sana Pak, karena saya hanya secara garis besar saja saya menerangkan ini. Nanti di form itu pertama pasti bingung, apa form ini fungsinya, pasti begitu. Sama saya juga seperti itu, tapi setelah nanti diarahkan kita mengerti maksud dan tujuannya. Karena prosesnya saya lihat kok jadi banyak itu Pak ya, lembaran-lembarannya. Betul Pak, sama Pak, saya juga awalnya ini apa nih, lembaran apa ini, nanti kan prosesnya ada dari APL 1, APL 2. Memang kalau saya bingung juga Pak pertama, tapi nanti setelah diruntut, oh ternyata begini. Dan ini sebagai acuan kita Pak, nanti kalau Bapak sebagai trainer, Bapak runtut seperti ini nanti. Jadinya kita selama ini mungkin kan kita siapin materi, ya udah kita akan ngasih pelatihan seperti itu. Tapi dengan kita mengetahui ada metodologi seperti ini, nanti kita runtut setiap kita mau menjadi trainer atau memberikan pelatihan kepada orang atau peserta masyarakat, kita jadinya tahu runtutannya seperti apa, begitu Pak Turah. Ya Pak Dewa, terima kasih. Ya. Mas Yuda? Ya, kalau dari sisi saya, untuk form-form contoh kayak evaluasi ini memang sifatnya bisa dimodifikasi ya, artinya sesuai dengan di sini contoh ada unsur masukan proses keluaran, apakah memang harus sesuai dengan itu, atau mungkin disesuaikan dengan yang mungkin kita sudah punya gitu Pak. Ya, nanti Bapak disesuaikan SKKNI-nya Pak Yuda dulu cari, udah itu unit kompetensinya, elemennya nanti disesuaikan dengan unsur yang dinilai. Kalau memang Pak Yuda sudah di bidang MSDM, ya tinggal Pak Yuda lihat di sana, kan saya kira sudah ada formatnya, acuannya ya. Oh, baik. Ya. Sudah saya lanjutkan. Iya, saya lihat di komennya. Komennya makin banyak memang. Ya, pasti makin banyak. Saya lanjut ya ke gini yang ketiga ya, materi yang ketiga yaitu menyusun modul pelatihan. Nah, di sini adalah gimana elemen kompetensinya, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan untuk penyusunan modul, merumuskan draft modul, pelatihan kerja, membahas draft modul, melakukan validasi draft modul, menyelesaikan penyusunan modul. Nah, di sini kita sebelum melakukan pelatihan kita harus menyusun modul pelatihan. Seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, di sini dalam modul lampiran modul ini ada buku informasi, ada buku kerja, ada buku penilaian. Buku informasi itu berisi tentang informasi apa saja yang perlu diketahui sesuai dengan unit kompetensi yang dipilih. Nah, nanti disesuaikan dengan unit kompetensi yang Bapak pilih, nanti disesuaikan dengan kegiatan Bapak sehari-hari agar lebih mudah nanti dalam menyusunnya. Yang kedua adalah buku kerja. Buku kerja berisi pertanyaan teori dan tugas praktek yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil sesuai dengan unit kompetensi yang dipilih. Nah, di sini ada pertanyaan teori, ada tugas praktek yang dilakukan. Untuk mencapai dari sana kita bisa mengetahui capaian dari pelaksanaan pelatihan tersebut. Yang ketiga, buku penilaian berisi soal-soal teori dan praktek yang harus diselesaikan peserta untuk menguji
penguasaan materi sesuai dengan tujuan pelatihan. Sebagai outputnya kita bisa melihat apakah para peserta itu menguasai apa tidak materi yang telah kita berikan. Nah, di sini tahap penyusunan modul, standar kompetensi, referensi, masukkan KUK, kriteria unjuk kerja, IUK, materi, bersama stakeholder, pembahasan modul, penyempurnaan, verifikasi, validasi. Nah, di sini tahap-tahap penyusunan sampai dengan revisi. Nah, sistematika modul nanti ada cover itu berisi judul dan kode unit kompetensinya, ada kata pengantar, daftar isi, lampiran adalah buku informasi, buku kerja, buku penilaian. Yang keempat adalah standar kompetensi dan silabus. Nah, di sini ada alur penyusunan modul, unit kompetensi, silabus, IUK, pengetahuan, keterampilan, IUK sikap. Buku informasi, langkah aktivitas per elemen kompetensi, di sana ada pengetahuan dalam kalimat pasif, langkah kerja, jelaskan aktivitasnya, keterampilan, langkah kerja dalam kalimat aktif tanpa penjelasan, sikap sesuai dari aktivitas elemen yang bersangkutan. Buku kerja, tugas per elemen kompetensi, tugas teori, aktivitas per elemen yang bersangkutan, tugas praktek, aktivitas per elemen yang bersangkutan, pengamatan sikap, aktivitas per elemen yang bersangkutan dengan metode pengamatan dalam praktik. 3. Buku penilaian, aktivitas per elemen kompetensi. Nah, penilaian teori, aktivitas semua dalam unit kompetensi. Penilaian praktek, aktivitas dalam unit kompetensi. Penilaian sikap, aktivitas semua dalam unit kompetensi. Nah, seperti ini alur penyusunan modul yang kita bahas. Berarti tujuan pada pengantar tujuan umum pengetahuan keterampilan sikap, saya kira udah biasa kita pengantar kita untuk kerja tujuan khususnya itu yang ada dalam kata pengantar. IUK indikator unjuk kerja dapat menjelaskan sesuaikan dengan SKK yang dipilih, memiliki kemampuan, harus sopan dan ramah. Itu indikator IUK-nya. Evaluasi, tadi ada tugas teori, tugas praktek, pengamatan sikap. Nah, tugas teori, praktek, dan pengamatan sikap ini sebagai bahan untuk mengevaluasi nanti. Nah, saya kira segitu saja slide presentasi kita hari ini. Silahkan kita lebih banyak berdiskusi mengenai materi 1, 2, dan 3 yang telah saya presentasikan tadi. Silakan Bapak-bapak, silakan bertanya. Untuk yang pertama kali Pak, kaitan skemanya Pak, yang tadi ada 1 sampai 6 itu slide-nya kalau nggak salah. Yang 9 Pak. Ini ya. Ya, gimana Mas Yuda? Oke, untuk program tatap muka ini nanti jadi semua yang kode 1 sampai dengan 6 ya. Kode unit itu ketika kita melakukan pelatihan tatap muka face to face itu nanti di yang poin 6 pesertanya apakah memang live kita lakukan kita undang peserta lain atau seperti apa ya Pak ya kalau dilihat dari melaksanakan pelatihan tatap muka. Melaksanakan pelatihan tatap muka itu nanti Mas Yuda membuat tugas-tugas, nanti ada juga nanti akan kita berikan formnya, nanti Mas Yuda akan menyajikan materinya karena sekarang melalui online, nanti misal Mas Yuda memberikan materi, nanti Pak Turah yang akan bertanya tentang materi Pak Yuda. Ada take and give itu ya. Nah, karena ini pesertanya cuma 2 orang yaitu gantian. Kalau pesertanya waktu ini ada 5 orang yaitu saling berkomunikasi. Nanti Pak Yuda memberikan materi apa, nanti Pak Turah yang akan
bertanya sebaliknya juga seperti itu. Itu nanti makanya nanti ada hari ketiga akan ada pelatihan micro teaching ya, di sanalah nanti Pak Yuda dan Pak Turah akan belajar micro teaching. Micro teaching itu kan cara mengajar di depan kelas sebenarnya. Tetapi saya kira sudah mampulah Pak Yuda dengan Pak Turah untuk melaksanakan itu. Yang ini kan cuma runtutannya kalau kita mau sebagai trainer, apalagi dalam tatap muka, poin 1, 2 sampai 6 itu yang harus kita lakukan, mempersiapkan diri sebagai trainer, yang itu harus kita lakukan. Itu loh Pak Yuda. Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Turah, ada yang ditanyakan lagi? Kalau untuk form-form tadi, memang bentuknya per lembaran atau tergabung dalam satu lembar seperti kita membuat RTP gitu Pak Dewa? Nah, kalau form-form tadi ada lembaran Pak. Kalau yang contoh yang silabus tadi mungkin kan sudah terbiasa kita menyusun silabus. Silabus itu memang dia nanti nyambung. Tapi yang form-form tugas 1 apa, nanti tugas apa, ada lembarannya Pak. Nanti akan kita ginikan lembarannya, kita kasih contohnya seperti apa, biar Bapak Ibu tidak bingung ini apa, ini ya seperti tugas ini, jabatan pekerjaan ini apa, apakah harus isi cermat, teliti, komunikatif, apakah seperti itu. Kita juga lihat nanti di sini jenis kompetensinya, misalnya ini contoh orang penjualan, orang marketing, ini SKKNI nomor sekian. Nanti akan ada Pak, kita akan bantu untuk contoh-contoh formnya. Nah, seperti itu Pak Turah. Siap, Pak Dewa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya untuk pertemuan kita hari ini. Saya yakin pasti masih bingung, sama saya juga seperti itu, tapi saya yakin nanti pasti akan bisa setelah diberikan tugas, Bapak dan Ibu kerjakan tugasnya, nanti pasti akan bisa menyusun. Saya kira ini hanya hanya biar kita ternyata metodologi untuk sebagai trainer apa dalam skema face to face tatap muka itu ternyata runtutannya ada 1 sampai 6. Akhirnya nanti ke depannya kita akan, apabila kita di perusahaan atau kita memberikan pelatihan, ada orang di luar kita memberikan pelatihan, kita selalu membawa konsep ini, karena konsep ini konsep dasar untuk melaksanakan pelatihan secara face to face. Baik, terima kasih Bapak Turah, Pak Yuda, terima kasih atas perhatiannya. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf, dan kita sama-sama belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Dewa. Ya, makasih. Ya.